Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin tanya siapakah yang disebut pendusta agama? Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendusta agama. Saya teringat sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kau tahu siapakah yang disebut pendusta agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yakni orang-orang yang kasar keras pada anak yatim dan orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib orang-orang miskin. Oh, itu dua kata-kata tadi itu disebut pendusta agama. Anak yatim perlu diurusi dengan baik. Apalagi jika engkau keras kepadanya. Menghardik gitu ya, Mas. Menghardik anak yatim. Harusnya mereka disayangi, diurusi nasibnya. Kalaupun anak yatim yang kaya, jangan lalu engkau memanfaatkan hartanya untuk bancaan gitu ya. Iya. Boleh mengurusi harta anak yatim, tetapi dalam rangka menyelamatkan harta mereka. Itu kalau anak yatim yang kaya. Tetapi rata-rata anak yatim itu kebanyakan ya sudah tidak punya orang tua, miskin lagi. Jadi perlu sense of belonging, rasa andarbeni kepada mereka, tanggung jawab yang penuh mengurusi mereka. Nah, orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, tidak mau ngurusi nasibnya anak-anak yatim itu disebut pendusta agama. Jadi tahu tapi nggak peduli. Masa bodoh dengan mereka. Iya. Termasuk juga adalah orang-orang yang tidak peduli dengan nasib si miskin, si fakir. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ibaratnya mereka tidak mau memberikan makanan kepada mereka yang dibutuhkan oleh kaum fakir dan miskin, fuqara wal masakin. Itu ada urusan perut. Iya. Hanya itu kok. Paling-paling setelah perutnya terisi mungkin mengarah pada kebutuhan pendidikan. Sekarang program awal adalah perut mereka jangan sampai keroncongan. Itu kan peduli sosial namanya. Iya. Sehingga Rasul memberi gambaran ayul Islam afdal. Islam yang hebat itu seperti apa? Tut'imut ta'am. Jika engkau mau memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Artinya peduli sosial. Di mana-mana yang namanya kemiskinan ini kan masih luar biasa. Iya. Orang-orang yang kebetulan secara materi diberi kelebihan oleh Allah, jika mereka tidak peduli dengan nasib orang-orang tadi, nasibnya anak yatim dibiarkan, nasibnya orang miskin terlenakan, maka Anda akan dikatakan sebagai pendusta agama. Jadi ternyata Islam itu sense of social, kepedulian sosial. Jadi kayak anjuran kebaikan-kebaikan dalam agama, tetapi tidak diterapkan, itu sama aja mendustakan gitu ya, Pak Ustaz. Ya, iya. Jadi Rasulullah SAW selama hidupnya, kalau kita klasifikasi amal perbuatannya, didominasi oleh perbuatan-perbuatan yang bersifat sosial. Ya ada keyakinan, tetapi saat di Madinah lebih banyak terlibat dalam urusan kepedulian sosial. Dan itu tidak memihak ya, Ustaz? Tidak memihak, itu hebatnya Islam. Tidak memihak, maksudnya kan sekarang ada yang kadang-kadang saya sering mendengar juga gitu ya, sering melihat juga kalau bukan seiman mereka nggak mau bantu. Nah itu nggak boleh. Itu namanya Islam parsial. Islam yang hanya sepenggal-sepenggal, bukan Islam yang kafah. Padahal perintahnya kan udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi jadilah orang yang muslim, masuklah ke dalam ajaran Islam secara kafah, secara komprehensif. Jadi kita jangan sepenggal-sepenggal. Nggak peduli apapun itu ya, Ustaz. Jadi namanya ukhuwah itu bukan ukhuwah asabiyah, ukhuwah kelompok tertentu, tidak, ukhuwah Islamiyah. Iya, Itu. semua. Di samping itu juga ada at-tasamuh,
kepedulian. Kan begitu. Orang mengatakan toleransi, tasamuh. Nah, kalau sudah tasamuh ini sudah lintas agama. Tetapi ada aturannya dalam konteks yang bersifat sense of sosial. Jadi kepedulian sosial yang ada, bukan kepedulian keyakinan, kepedulian sosial. Itulah atas nama kemanusiaan. Nah, itulah ajaran Islam. Yang tidak seperti itu namanya takdzibuddin, pendustaan terhadap agama. Ya, begitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz.